tetap mau di nomor 2 itu ya harus menggantikan uang dia, harus kembalikan uang itu. Kemudian nanti dia mencabut berkas, gitu. Oke, selamat sore teman-teman Tribuners. Kembali jumpa dengan saya, Rio Pratama, reporter Tribun Lampung. Baik, kali ini kita akan wawancara khusus bersama narasumber kita, merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ya teman-teman Tribuners, yang baru-baru ini tengah menjadi perbincangan hangat, di mana beliau sempat dimintai sejumlah uang senilai 70 juta untuk nomor urut. Jadi teman-teman Tribuners, kita akan berbincang mengenai kronologi, kemudian seperti apa ceritanya, dan yang lainnya. Untuk itu kita langsung saja teman-teman Tribuners bersama dengan narasumber kita, yakni dengan Mbak siapa Mbak? Ya, saya dengan Nelly Fadlinza. Dengan Mbak Nelly Parinza. Oke, baik. Kalau boleh tahu Mbak Nelly berpartai sudah berapa lama ini? Saya sudah sejak 2019 ya di PKB. Oke, jadi kurang lebih 5 tahun ya Mbak ya. Dan sekarang posisi kita di struktural partai sendiri sebagai apa ini Mbak? Kalau di DPC PKB Kota ini saya sebagai wakil ketua. Sebagai wakil ketua. Dan di saya partainya kita? Saya partai Perempuan Bangsa, saya sebagai sekretaris. Oke, baik Mbak. Ini kan menurut keterangan Mbak di pemberitaan sebelumnya, menyatakan bahwa Mbak ini dimintai sejumlah uang senilai 70 juta untuk tetap berada di nomor urut 2 ya Mbak ya. Ini kalau boleh tahu cerita awal ini Mbak, di nomor urut 1, 2, dan 3 ini seperti apa ini Mbak? Oh ya. Jadi kronologinya seperti ini. Awal itu kan saya sempat mendengar bahwa saya ini akan ditaruh sebagai kandidat caleg nomor urut 2. Iya. Gitu ya. Karena nomor urut 1 itu sudah ada kandidatnya dan tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian saya sempat ada komunikasi bertanya bahwa apa kira-kira benar nggak saya ini ada di nomor urut 2. Nah, kemudian pada hari itu sekretaris bilang saya sudah aman di nomor urut 2 karena nomor urut 1 itu sudah ada. Kemudian kalau oke, saya sudah legowo saya di nomor urut 2. Kemudian di hari yang sama siangnya itu tepatnya jam 13.24 gitulah, pokoknya setengah 2 siang gitu ya. Saya itu ditelepon oleh ketua LPP DPW PKB. Beliau bilang begini melalui sambungan telepon WA ke saya. Beliau bilang, "Dek, kalau kamu mau di nomor urut 2 bisa," katanya gitu. Tapi kan di nomor urut 2 itu sudah ada kandidat lain gitu. Jadi kalau memang kamu mau nomor urut 2 itu kandidat itu kan sudah bayar uang deh 70 juta sebagai jaminan saksi. Maka kalau memang kamu tetap mau di nomor 2 itu ya harus menggantikan uang dia, harus kembalikan uang itu. Kemudian nanti dia mencabut berkas, gitu kan. Dia cabut berkas, tapi saya harus keluarkan uang hari itu juga. Kalau enggak hari, tapi harus hari ini deh, gitu kan. Kalau enggak hari ini, ya nggak bisa gitu. Terus saya bilang, "Oh dadakan gini kak," gitu kan. "Nggak bisa besok," saya bilang gitu kan. "Oh nggak bisa," katanya, "karena kalau memang hari ini kamu transfer, ya berkas dia dicabut," gitu. Terus saya pikir karena dadakan gitu juga kan, dan saya kaget ya karena sebelum-sebelumnya saya nggak pernah mendengar ada yang seperti ini gitu ya. Akhirnya saya bilang, "Ya sudah kak, nanti saya discuss dulu sama keluarga, nanti saya hubungi kakak lagi," gitu. Kemudian saya tutup telepon, lalu saya lanjutkan ke percakapan chatting. Iya. Saya tanya kembali mempertegas bahwa apakah kandidat nomor 2 itu memang sudah transfer uang senilai itu, sejumlah 70 juta itu. Kemudian dan ditransfer kemana gitu kan. Terus beliau jawab ke ketua D, menyebutkan nama ketua Ketua DPC ini Mbak.
Ya, ketua DPC menyebutkan nama lah di chatting itu kan ke ketua. Lalu saya tanya lagi, apakah semua caleg-caleg di dapil lain di nomor 1 atau 2 itu harus bayar uang senilai gitu kak? Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, saya nggak tahu dek, kata dia gitu kan. Terus apa ini ketentuan hanya untuk Nelly, untuk saya gitu kan? Terus dia bilang, saya hanya diminta untuk memediasi di dapilku dek, kata dia begitu. Kemudian saya nggak chatting lagi. Terus ada telepon masuk lagi dari beliau, tapi saya nggak angkat. Terus saya telepon ke sekretaris. Saya tanya sama sekretaris, gimana, katanya saya ini di nomor urut 2 gitu kan. Terus sekretaris jawab, kak maaf saya lagi di Surabaya, sebaiknya kakak telepon ke ketua aja koordinasi. Oke, saya telepon ke ketua. Lalu ketua saya telepon nggak angkat. Saya terus coba sampai hampir 1 jam lah saya ditelepon ketua itu kan. Terus nggak ada jawaban. Lalu saya screenshot lah chattingan saya dengan ketua LPP DPW tadi. Saya screenshot dan saya forward ke ketua. Kemudian malah ketua tidak merespon dan kontak saya diblokir. Oke. Jadi Mbak sempat mengutarakan hal ini ke publik, tentunya kan ini merusak citra partai. Tujuan Mbak mempublish ini sebenarnya apa nih Mbak? Gitu. Saya sih tujuannya, maaf ya, saya tidak ada niatan untuk merusak citra partai. Karena saya merasa saya ini kader, saya adalah bagian dari partai PKB ini. Nggak mungkin saya ingin merusak citra partai. Hal ini saya lakukan karena tujuannya begini, saya itu sejak hari itu terus mencoba menghubungi ketua, itu kan, baik berkoordinasi dengan pengurus-pengurus lain, dan yang lain. Saya terus coba bagaimana caranya agar saya bisa terhubung dengan ketua untuk memastikan gitu loh, apa benar gitu kan, untuk di nomor urut 2 saya harus bayar sejumlah itu gitu kan. Saya ingin tahu lah kebenarannya gitu kan. Dan pada saat itu kan kita juga belum ke KPU ya, belum didaftarkan ke KPU. Jadi saya kan pengen tahu gitu kan. Saya tujuannya itu hanya ingin mengetuk pintu komunikasi antara saya dengan ketua. Tidak ada niatan saya untuk merusak citra partai PKB. Sementara kan sempat kita konfirmasi juga nih Mbak ya dengan ketua LPP dan juga ketua DPC PKB. Namun mereka membantah pernyataan dari Mbak Leni. Mereka menyatakan bahwa itu tidaklah benar. Mbak Nelly, maaf, bahwa itu tidaklah benar. Dan proses menurut keterangan ketua PKB dalam statementnya, proses penentuan nomor urut itu berdasarkan kinerja dan kader yang memang sudah lama di partai, seperti itu ya Mbak ya intinya. Nah, menanggapi hal ini Mbak, seperti apa Mbak? Karena kan mengingat mereka ini menyatakan bahwa pernyataan Mbak Nelly ini tidak benar. Intinya gini ya, kalau saya pribadi, saya itu panutan berbicara tanpa fakta. Itu prinsip saya. Artinya kalau ini dibilang isu, saya tidak isu dan tidak hoax. Karena apa? Ini terjadi dengan diri saya sendiri dan saya sendiri yang mengungkapkannya gitu. Betul. Kalau hoax kan saya menceritakan di pantai ini banyak segini katanya loh. Terus itu kita ada selentingan dari luar. Tapi kan ini adalah hal yang terjadi pada saya. Gitu. Jadi saya pastikan ini bukan isu. Nah, sementara kalau boleh tahu Mbak ini sekarang berada di nomor urut berapa nih Mbak? Ya, yang saya tahu pada saat pendaftaran berkas di KPU saya di nomor urut 3 sih sekarang. Dan nomor urut 1 dan 2 ini apakah mereka ini kader partai yang sudah lama seperti Mbak atau justru kader yang bisa dikatakan eksternal? Iya, itu yang saya protes sebetulnya ya gitu, karena kader nomor 1 dan 2 itu adalah eksternal partai. Kalau boleh tahu yang nomor 1 ini memang belum lama di PKB atau seperti apa yang dinyatakan eksternal ini Mbak? Ya setahu saya kalau yang nomor 1 itu
pengusaha ya, dan kebetulan beliau itu adalah adik dari incumbent Dewan DPRD Kota Bandar Lampung yang kebetulan dari data saya juga. Oke. Dan nomor 2-nya? Nomor 2 itu dari eksternal partai sebelah ya. Dia sebelumnya di partai sebelah. Oke. Dan dipastikan mereka bukan pengurus partai. Sementara Mbak sebagai wakil ketua ya. Iya. Oke, merasa kecewa dan merasa tidak adil lah Mbak ya, ditaruh di nomor 3 dan dimintai sejumlah uang senilai 70 juta. Nah, berbicara ini, langkah yang akan kita ambil seperti apa ke depan ini Mbak? Langkah ya, kalau saya sih, kalau betul kekecewaan saya akan tetap memperjuangkan sih gitu hak saya di partai ini gitu ya, mengingat saya ada pengurus dan saya sudah berinvestasi lah hampir selama 5 tahun ini di DPC PKB Kota. Maka langkah saya sih, saya akan berusaha untuk bisa mendapatkan posisi saya di nomor urut 1 sih. Oke, apabila itu tidak diindahkan partai, karena memang secara proses walaupun dia masih bisa saja dirubah, tapi sampai dengan DCT itu tidak berubah dan Mbak tetap di nomor urut 3, apakah tetap logowo atau justru ada langkah-langkah lain ini Mbak? Iya, saya akan mengambil langkah hukum pastinya. Nah, saya merasa sudah didolimi, saya merasa sudah diperlakukan tidak adil, dan yang pastinya saya merasa tidak dianggap si partai ini. Oke, itu sebagai langkah tegas kita ya Mbak ya. Tapi kalau Mbak menilai tentang PKB ini, seberapa cinta Mbak dengan PKB kalau bisa saya boleh tahu ini Mbak? Dibilang cinta ya, saya sudah sangat cinta ya gitu, karena saya ya terus terang memang saya pertama kalinya berpartai ya ada di PKB ini gitu, dan tidak ada niatan juga ingin pindah partai gitu. Karena saya itu selalu apa ya, kalau memang sudah disatuin saya bisa pilih aja gitu. Oke. Jadi apa ya, dibilang saya merasa saya sudah sangat loyal, cinta dan loyal sudah Dengan PKB. iya. Namun harapan Mbak terhadap ketua PKB Kota Bandar Lampung dengan adanya peristiwa ini seperti apa ini Mbak? Ya, harapan saya ketua itu dapat mempertimbangkan waktu gitu ya, bahwa saya ini adalah seorang kader dari DPC PKB Kota gitu kan, terus kinerja saya selama hampir 5 tahun ini seperti apa, mohonlah dipertimbangkan gitu kan ya. Terus juga ini sekaligus saya menanggapi statement ketua di klarifikasi dia beliau kemarin ya. Jadi seperti yang ketua bilang, berbasiskan kinerja, loyalitas dan menjaga nama baik citra partai gitu ya. Dan saya merasa saya memang sudah memenuhi syarat ya gitu loh, sebagai kader. Saya selama ini kinerja saya di partai ini sudah cukup lah gitu, terutama ya satu yang selalu saya bilang, saya satu di periode di pemilu lalu saya ini memperoleh suara terbanyak kedua di bawah incumbent ya kan. Suara saya pada saat itu di nomor urut kedua loh gitu. Artinya kalau dibilang kinerja, saya sudah sangat bekerja loh ya kan. Pada saat ini saya bekerja out banyak tenaga, pikiran, waktu dan finansial ya yang sudah terinvestasikan ke situ gitu. Kemudian soal loyalitas tadi itu ya, loyalitas. Saya selama saya terjun di PKB ini, saya sudah sangat-sangat setia loh dengan PKB dan ketua ya. Terlebih pada saat ketua memerintahkan apapun itu, baik undangan, kegiatan, apapun yang diperintahkan oleh partai, saya manut loh. Saya manut, saya ikut loh gitu. Misalnya ketua tidak bisa menghadirkan undangan ke sini, ya kan?
saya sebagai wakil Israel gitu. Walaupun kan wakil ketua itu ada beberapa ya, Ya. tapi dari sekian kader, dari sekian wakil ketua yang selalu ditunjuk untuk mewakili itu kegiatan itu selalu saya loh, gitu loh. Dan saya tidak pernah menolak setiap saya diminta untuk menghadiri acara di sini, acara di sana, kegiatan ini, kegiatan itu, saya nggak pernah menolak. Oke. Jadi pasca diblokir oleh ketua, kita sudah mencoba menghubungi melalui beberapa hal atau masih menunggu blokir itu dibuka ini Mbak? Ya sekarang saya bingung ya, saya mau ujungnya kemana gitu kan, karena gini, ke siapapun saya hubungi, koordinasi ke mungkin ke bendahara, ke sekretaris, atau ke konwil, atau ke ketua LPP, pun respon mereka akan tetap sama, hubungi ketua gitu. Lalu bagaimana caranya saya menghubungi ketua, sementara personal kontak saya saja sudah di blokir gitu kan. Oke. Jadi sebagai informasi Mbak ini mendaftar sebagai caleg dari dapil berapa ini Mbak? Saya dari dapil 6. Kota Bandar Lampung yang meliputi wilayah Kecamatan Panjang, Bumi Waras dan Kedamaian. Kedamaian. Ada pesan khusus nggak nih Mbak kepada ketua partai ataupun kepada pengurus-pengurus lainnya terkait peristiwa ini Mbak? Ya, pesan khususnya mohonlah untuk ketua lebih bijak lah ya, jangan kekanak-kanakan gitu kan. Ini kan bukan masalah pribadinya ya, ini masalah di partainya. Iya. Dia selaku ketua harusnya dia bisa merangkul kader, ya kan? Iya. Hargai kader. Terlebih lagi ada masalah seperti ini, dia harusnya menjadi lebih bijak gitu kan. Harusnya beliau harus ada langkah dong gitu. Ini ada masalah di dalam ini. Langkah dia apa? Saya harapannya dia bisa lebih bijak dan mau menyelesaikan masalah ini agar tidak melebar lagi kemana-mana. Gitu aja. Oke. Ada lagi atau cukup Mbak? Kalau saya sih ya harapannya yaitu ketua itu harusnya masalah ini diselesaikan dengan cara apa, duduk rembuk atau kita musyawarahkan bersama semua gitu kan. Artinya dicarikan solusinya lah, penyelesaiannya seperti apa gitu sih. Oke, baik teman-teman Tribuners, itulah tadi wawancara kita dengan Mbak Nelly, bacalek dari Partai Kebangkitan Bangsa yang telah memasukkan berkas di KPU Kota Bandar Lampung, dengan saya Rio, reporter Tribun Lampung melaporkan.